Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah mengabarkan, sesungguhnya Allah akan memunculkan, akan membangkitkan di tengah-tengah umat ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Masya Allah, dengan matan hadis yang sama beliau cari dalam kutubus sittah. Alhamdulillah, beliau temukan hadis-hadis yang sahih ini. Beliau pelajari, beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Mujaddid ulama dunia, salah satu diantaranya yaitu wakil sekjen Rabithah Ulama Palestina di Bilad Syam. Beliau adalah Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Selama di penjara Israel, beliau mencoba melakukan riset dengan pijakan Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan, insya Allah kalau beberapa ulama-ulama ahli sunnah melakukan hitungan matematis, dan itu hijriyah tapi dicoba dimasehikan, insya Allah akan terjadi Sofatul Islamiyah itu 2024. Berarti kajian ulama Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah ini akhirnya cita ingin menyampaikan hasil risetnya kepada umat Islam di Indonesia ini. Qadarullah, akhirnya Allah mudahkan perjalanan beliau dari Palestina menuju Indonesia. Tepat bulan Juli 2015 beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya. Insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah subhanahu wa ta'ala akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur. Kata beliau, insya Allah dari Indonesia. Akhirnya sampai beliau meneteskan air mata dengan suara yang terbata-bata. Wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya, puncak kemenangan Islam di akhir zaman sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu hadis sahih rawahu Ahmad. Tapi pemantik awal itu diharapkan akan muncul dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan terjadi istimewa ulama seluruh dunia. Semua berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, dan itu diprediksi 2020. Saya ingin sekali menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai kiblat peradaban dunia Islam modern yang akan datang. Insya Allah. Timur Tengah selesai tugasnya melahirkan Islam, tapi estafet kepemimpinan mengantarkan Islam bermasa depan akan datang tempatnya di Indonesia, bukan di tempat lain. Subhanallah. Insya Allah, Pak Kiai. Saya merinding loh mendengarkan itu. Tugas Timur Tengah telah selesai. Matahari Islam akan kembali bersinar dari Indonesia. Insya Allah. Subhanallah, subhanallah. Pak Kiai, terima kasih banyak. Akhir zaman akan banyak orang cinta agama tapi iman gak sampai kerongkongan. Akhir zaman orangnya pelit-pelit, medit-medit, takut mati, cinta dunia dan sangat senang dengan senang-senang, ya. Akhir zaman banyak orang sholat, bunyinya bagus-bagus, sholatnya bagus, tapi sholatnya menjadi petaka baginya. Akhir zaman, kata Nabi, banyak orang membaca Quran, enak-enak bunyinya, suaranya, tapi Quran menjadi petaka baginya. Akhir zaman banyak umat Islam tapi berbuih di lautan. Akhir zaman banyak umat Islam tapi Islamnya meluncur melesat bagaikan anak panah. Akhir zaman sulit mencari orang yang bisa menerangkan agama secara ma'rifatullah. Salam kebangkitan tasawuf. Ini untuk semua agama. Kita nggak usah membahas kulit ini itu. Hindu, Buddha, Kejawen,
Nasrani, Islam adalah saudara. Nggak penting mereknya, yang penting kau ketemu metodologinya, kau ketemu sistemnya, kau pasti ketemu agama yang ma'rifatullah. Ini kebangkitan agama di akhir zaman.